Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan semoga yang sakit segera mendapatkan kesembuhan. Yuk, sebelum mulai belajar matematika wajib kelas 11, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa sih? Sebelumnya, simak terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu 3.4 mendeskripsikan pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Lalu 4.4-nya menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Nah, kalau bab 1 di LKS kalian kan notasi sigma ya, tapi untuk menyelesaikan masalah notasi sigma perlu jumlah pada barisan bilangan, entah itu aritmatika ataupun geometri. Jadi, saya bahas terlebih dahulu sesuai kesepakatan MGMP sekolah, dibahas terlebih dahulu barisan dan deret. Nah, untuk pertemuan kali ini semoga kalian bisa memahami tentang pola bilangan. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita mulai. Nah, pola barisan, misal kita punya bilangannya 1, 2, 3, 4. Bilangan selanjutnya pasti 5, 6, 7. Ini disebut pola bilangan asli. Nah, bilangan yang lainnya 1, 3, 5, 7, 9. Jelas ya, 1, 3, 5, 7, 9 itu adalah bilangan ganjil. Pasti setelah angka 9 adalah 11, lalu 13, selanjutnya 15. Pola lainnya 2, 4, 6, 8, 10. Pasti ini bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2. Atau ini disebut pola bilangan genap. Tambah 2 lagi, pasti 12, pasti 14, pasti 16 gitu. Nah, belajar pola barisan itu tidak berhenti sampai di SMA. Misalnya nanti ingin melanjutkan kuliah di TPS, UTBK keluar, atau mau ikut tes CPNS, tes Akpol, TNI, ini pola-pola barisan masuk di bagian TIU atau bagian psikotes gitu. Jadi mari kita pelajari dengan benar-benar ya. Pola berikutnya nih, 1, 4, 9, 16, 25. Kita dapat melihat 1 itu 1 kuadrat, 4 itu 2 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat, dan 16 4 kuadrat. 25 itu 5 kuadrat. Ini disebut pola bilangan kuadrat. Bilangan berikutnya pastilah 6 kuadrat atau 36. Ini pasti 7 kuadrat. Selanjutnya berarti 49. Nah, kalau ini 1, 1, 2, 3, 5, 8. Awalnya tampak random ya, tampak acak. Padahal ini namanya adalah pola bilangan Fibonacci, yaitu penjumlahan dua suku sebelumnya untuk mendapatkan angka di suku berikutnya. 1 tambah 1 itu 2, 1 tambah 2 itu 3, 2 tambah 3 itu 5, 3 tambah 5 itu 8, dan 5 tambah 8 itu 13. 8 tambah 13, 21. Begitu. Nah, dan setelah kita mengamati angka-angka yang tadi, dapat dilihat bahwa pola barisan itu adalah susunan bilangan atau urutan bilangan yang dibentuk menurut pola atau aturan tertentu. Ada tadi yang ditambah dengan suatu bilangan, ada yang kita kuadratkan, ada yang penjumlahan dua suku sebelumnya. Begitu. Jadi ada aturan yang harus dipenuhi gitu. Urutan gitu, urutan atau aturan. Nah, aturannya ini bisa dinyatakan sebagai rumus, bisa juga dinyatakan dalam bentuk aljabar, bisa juga dinyatakan dalam bentuk persamaan lainnya.
Contohnya nih, min 3, 1, 5, 9. Kita lihat perubahannya. Min 3 ke 1 ini kita tambahkan dengan angka 4. 1 ke 5 kita tambahkan juga dengan angka 4. 5 ke 9 kita tambahkan angka 4. Sehingga aturan pada barisan ini adalah ditambah dengan 4. Nanti 9 tambah 4 berarti 13. Nah, ini urutan pertama disebut U1, urutan. Atau nama lainnya adalah suku pertama. Nah, suku kedua itu angka 1. Suku ketiga, diperoleh dari ini min 3 tambah 4. Lalu U3-nya adalah 5. 5 ini kalau bergerak dari angka min 3, kan min 3 tambah 4 tambah 4. Nah, berarti 4-nya ada 2 kali. Berarti min 3 tambah 2 kali 4. Nah, U4-nya ini 9. Kalau bergerak dari min 3, ini min 3 lompat ke 9, kan ada 4-nya 3 kali, itu 2, 3. Jadi, U4 sama dengan 9 diperoleh dari min 3 ditambah 3 kali 4. Nah, U5 dan seterusnya, kita bisa dapat lihat nih, amati. U2 min 3 tambah 1 kali 4. Kalau U1 min 3 tambah 0 kali 4. 1 jadi 0, 2 jadi 1, 3 jadi 2. Min 3 tambah 2 kali 4. U4 ini min 3 tambah 3 kali 4. Nanti U5 di sini adalah 13, pastilah min 3 ditambah pasti 4 tuh 2, 3, 4. 4 kali 4, 16 kurangi 3, ketemu 13. Jadi kalau UN pastilah apa? Min 3 tetap ditulis min 3, semuanya ada min 3 nih. Ditambah 4, 5 jadi 4, 4 jadi 3. N-nya pasti berkurang 1. N-1 dikalikan dengan 4 gitu. Oh, ini udah ada nih. Min 3 tambah N-1 kali 4. Nah, ini kita kalikan. N kali 4, min 1 kali 4. Sehingga diperoleh min 3 ditambah 4N dikurangi 4. Nah, min 3 sama min 4 bisa kita operasikan. Diperoleh 4N min 7. Jadi aturannya ditulis dengan rumus UN-nya diperoleh sama dengan 4N min 7, begitu. Nah, jelas ya, aturan untuk barisan ini adalah 4N dikurangi 7. Contoh soal yang berikutnya, kita amati nih, 6, 9, 14, 21, 30. Nah, saya akan memakai aturan ini bilangan kuadrat ditambah 5. Coba perhatikan. U1 ini sama dengan 6, diperoleh dari 1 kuadrat tambah 5. U2 sama dengan 9, diperoleh dari 2 kuadrat tambah 5. Jadi ini aturannya bilangan kuadrat tambah 5. Lalu U3 sama dengan 14, ini aturannya 3 kuadrat tambah 5. Lah kan, suku ketiga 3 kuadrat tambah 5. Suku keempat pastilah 4 kuadrat tambah 5. U5 sama dengan 30. Pastilah ini diperoleh dari 5 kuadrat tambah 5. Begitu juga sampai dengan U100. Pasti 100 kuadrat ditambah 5. Sehingga diperoleh UN-nya dari barisan ini yaitu N kuadrat ditambah 5. Nah, apakah ini hanya satu cara ini? Tentu saja tidak. Matematika itu caranya banyak banget. Kita punya nih 6, 9, 14, 21, 30. Ini 6 ke 9 itu kan ditambah dengan 3. 9 ke 14 ditambah 5. 14 ke 21 ini ditambah dengan 7. 21 ke 30 ditambah dengan 9. Nah, ini dilihat perubahannya. 3, 5, 7, 9. 3 ke 5 ditambah dengan 2, 5 ke 7 ditambah dengan 2, 7 ke 9 ditambah dengan 2. Nah, ini selisihnya udah tetap nih, maka
dia disebut sebagai barisan aritmatika bertingkat. Untuk lebih jelasnya, kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita lanjut ke contoh soal lagi. 2, 6, 18, 54. Jelas kalau lompatnya penjumlahan kan nggak mungkin ya. 2 ke 6 itu 4, tambah 4, lalu tambah 12. Ini tambah banyak banget gitu kan. Jadi ini kita coba aturan lain. Selain penjumlahan, kita juga bisa pakai perkalian. 2 ke 6 ini kita kalikan 3, 6 ke 18 kita kalikan 3, 18 ke 54 kalikan 3. Ini nanti juga pasti dikali 3. Jadi aturannya adalah dikali 3. Nah, U2 sama, urutan pertama U1 sama dengan 2. Urutan kedua sama dengan 6. Ini diperoleh dari angka 6. Kalau kita lihat pergerakannya dari angka 2, kan 2 dikali 3, ketemulah 6. Lalu U3 18. Kalau dilihat dari pergerakannya, 2 dikali 3 dikali 3, ketemulah 18. Nah, kalau ini 3 kali 3, perkalian beruntun dengan angka yang sama, berarti ini adalah bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 2. Berarti 2 kali 3 pangkat 2. Gitu. Lalu U4, ini 54. Kalau lihat pergerakannya dari angka 2, 2 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti 3-nya ada 3 kali tuh. Nah, ini 1, 2, 3. Basisnya 3. Artinya 2 dikalikan 3 pangkat 3. Nah, kita amati. Kalau U2 di sini 2 kali semua, 2 kali semua. Yang membedakan adalah pangkatnya. Kalau U2 itu 3 pangkat 1. Kalau U1 di sini pasti 3 pangkat 0. Karena 3 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Kalau U3, 3-nya pangkat 2. Kalau U4, 3-nya pangkat 3. Berarti untuk pola ke N, pastilah 2 dikali 3 pangkat, ini salah tulis, harusnya N min 1, berkurang terus menerus gitu. Nah, pola bilangan berarti sudah dapat dimengerti ya, ada yang boleh dikali, ada yang boleh ditambah, begitu. Nanti di pertemuan berikutnya, kalau dikali artinya nanti kita akan belajar yang namanya barisan geometri. Kalau nanti ditambah, nanti kita akan belajar yang namanya, nah ini nanti kita belajar barisan aritmatika. Nah, berarti dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini tentang pola barisan atau barisan bilangan. Itu dia akan memenuhi suatu aturan, entah ditambah, entah dikali, entah nanti penjumlahan dua suku berikutnya. Jadi aturannya kita harus tahu. Dikali, ditambah, dikurang, apapun. Yang penting konsisten antara satu perubahan dengan perubahan lainnya. Yuk, kita sudah selesai untuk pembelajaran, video pembelajarannya. Nanti silahkan buka MS Team, kita diskusi di sana. Dan untuk tugasnya, bagian assignment, ada beberapa soal yang sudah saya bahas supaya bisa dijadikan kalau bingung bisa dilihat gitu, bisa dijadikan panduan untuk mengerjakan gitu ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.